Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu pada Senin yang pertama pada malam hari tanggal 4 Maret 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan, semua karena Tuhan Yesus. Tanpa izin Dia tidak akan terjadi, sebab Dia pegang kendali, maha kuasa, maha segala-galanya. Firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 17 ayat yang pertama, pada waktu Tuhan berfirman kepada Abraham demikian, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Amin. Itulah firman Tuhan. Allah yang punya kuasa atas segala-galanya, the Almighty God. Kuasa Tuhan yang maha segala-galanya, tak terbatas kuasa Tuhan, dahsyat dan ajaib, pencipta segala-galanya. Hormat dan takut kita kepada Tuhan, karena semuanya berasal dari Dia. Dalam Ayub 12 ayat 10 dikatakan, nyawa segala manusia ada di dalam tangan Tuhan. Takut kita kepada Tuhan, Dia yang berkuasa atas segala-galanya. Itu saya, Pastor Yakub Rahmat, akan menyanyikan sebuah pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Pada waktu kita baca nanti dalam Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 44, Yesus ada di dalam rumah ibadat sinagog. Di situ banyak orang sakit disembuhkan, membuktikan kuasa Tuhan tak terbatas, karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara melalui Allah. Maha kuasa melalui Dia ciptakan sisi dunia, aduh segala-galanya. Allah Maha kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara melalui Allah. Maha kuasa melalui Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Allah Maha kuasa. Dalam Ayub 42 ayat 2, demikian firman Tuhan, Aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Melalui Dia ciptakan umat manusia, Dia ciptakan sisi segala-galanya, membuktikan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Amin, haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Kuasa Tuhan maha tak terbatas. Amin, haleluya. Dia ciptakan matahari, bulan dan bintang, lautan dan daratan, semua yang ada di bumi, di surga dan di bumi, semua ciptaan Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Begitu agung, begitu besar Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan
dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekalian kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Serahkan segala hidupku ke dalam tangan-Mu. Berkuasalah, berotoritaslah, berdaulatlah dalam hidupku, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sucikan hatiku, pikiranku Bapa. Sucikan mulutku Bapa. Ayakan sebentar kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku Bapa, ampuni semua salahku Yesus. Kuduskanlah hidupku di dalam firman-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus, pencipta segala-galanya. Begitu agung, begitu mulia, begitu sempurnanya Engkau, Allah yang Maha Kuasa. Engkau sanggup melakukan segala-galanya dan rencana-Mu tidak pernah gagal Bapa. Ajar kami selalu cinta Yesus dan taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau hadir bersama kami malam ini. Sebelum kami tidur, kami mencari Engkau di dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang sudah memelihara kita dari hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai hari ini Senin malam yang pertama tanggal 4 Maret 2024. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat gagah kita bisa eksis sampai di malam hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan tiap hari, tiap saat. Hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Hidup sebuah perjalanan, sebuah perjuangan yang tidak pernah berhenti menghadapi apapun tantangan pergumulan hidup. Untuk itu kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Biar Tuhan Yesus selalu menjaga, melindungi, dan memberkati, karena Dia yang maha segala-galanya. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tadi dalam Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu berarti kuasa Tuhan tak terbatas. Apapun Dia bisa kerjakan. Termasuk menciptakan manusia baru bisa. Ya, kalau Tuhan mau membinasakan umat manusia di muka bumi kurang lebih 7 miliar ini saudara. Dibinasakan semua selesai. Dan Dia ciptakan manusia baru bisa. Karena Allah itu maha segala-galanya. Untuk itu mari, selagi Tuhan masih percaya kepada kita, selagi Tuhan bukti percaya kepada kita, bukti kita masih sehat. Sampai detik ini saya diberikan kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kalau tidak, Tuhan sudah tidak percaya lagi, selesai sudah. Tuhan sudah panggil, hai hamba yang tidak berguna, selesai kamu sudah muka bumi. Bisa sudah, selesai sudah. Tapi saya takut kepada Tuhan. Biar kita menjadi hamba yang berguna, hamba yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu ikuti firman Tuhan ya. Jangan ikutin egois maunya kita sendiri. Diri kita bukan juru selamat loh Bapak Ibu ya. Kesombongan kita bukan juru selamat. Harta bukan juru selamat. Siapapun bukan juru selamat. Tidak bisa menolong kita. Tapi juru selamat ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menciptakan segala-galanya. Dia yang membuat segala-galanya. Kuasa di bumi di surga ada di dalam tangan Tuhan. Dalam Matius 28 ayat 18. 1 Korintus 10 ayat 26. Bumi dengan segala isinya milik Tuhan. Hagai 2 ayat 9. Emas perak milik Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Dan mari kita kembali kepada pencipta kita, Halik yang sempurna. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Saya membaca Lukas pasal 4. Demikian firman Tuhan di ayat 31. Yesus di dalam rumah ibadah di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari Sabat. Yesus di Kapernaum ini kurang lebih 3 tahun lebih saudara. Karena di Kapernaum itu, Kapernaum, desa Naum. Karena di situ, ya, karena saya sendiri puji Tuhan, saya sudah 60 kali ke Kapernaum ya, ke Israel ya. Saya tahu persis dan saya keliling di situ.
Kalau saudara pergi di situ, banyak mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan di situ. Dan tetapi juga Tuhan pernah menolak orang Kapernaum yang keras kepala, dihujat sama Tuhan, ya, dimarahin sama Tuhan karena mereka banyak yang keras hati, saudara. Maka Tuhan lakukan banyak mujizat ini, banyak orang yang keras kepala, stubborn, saudara, ya. Tuhan melakukan banyak mujizat, buktinya kita mari kita baca, ya. Setelah itu di Kapernaum mengajar, itu para sahabat perlu orang-orang diajar supaya mereka dalam arti pengajaran firman Allah, supaya mereka berjalan di jalan yang bengkok, mengerti jalan yang benar, supaya bertobat. Demikian kehidupan kita. Seringkali kita melangkah berjalan yang salah, berjalan yang sesat, tapi melalui firman Tuhan mengajar kita untuk berada di dalam kebenaran Tuhan. Ayat 32, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh dan kuasa, luar biasa. Yesus yang maha segala-galanya, dia sumber segala firman, penuh dengan kuasa. Takjub termasuk kita saat ini, takjub akan firman Tuhan. Saya berulang-ulang baca firman Allah, menangis karena firman Allah semua luar biasa, memberikan sesuatu yang baru, terobosan baru, berkat, kekuatan, segala-galanya ada di dalam kuasa firman, karena dia ada dalam firman Tuhan. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras di dalam rumah ibadat, sinagog, saudara. Sinagog itulah perkumpulan orang Yahudi membangun hubungan dengan Tuhan, ya. Sinagog, ya, khusus orang-orang Yahudi, rumah ibadat orang Yahudi, di situ disebut sinagog. Dan di situ ada orang kerasukan setan. Ayat 34, hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus. Dan oh, setan pun tahu bahwa Tuhan yang kudus dari Allah. Banyak manusia sudah tahu, tapi tidak menghormati Tuhan. Banyak manusia hanya bilang percaya, tapi tidak pernah taat. Kalau kita baca dalam Yakobus 2 ayat 19, ini bukti nyata. Setan percaya, bahkan gemetar kalau manusia banyak tidak digemetar sama Tuhan. Saya nanya, berani sama Tuhan, takut loh sudah, saudara. Di sini setan pun dia ngomong sama dia, hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang dan menyusahkan kami. Dia tahu persis suatu hari setan dibinasakan oleh Tuhan. Dia takut, gemetar di hadapan Tuhan. Dan dia berkata, aku tahu siapa yang kau kudus. Dia tahu Yesus adalah kudus dari Allah, pencipta segala-galanya. Tapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan pun menghembaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakiti. Oh, cobaan saudara, tidak berani saudara, ya. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan berapa kali tangking kuasa-kuasa iblis setan, orang kerasukan setan, sempung geblak. Ada kuasa Tuhan dalam diri kita seorang hamba Tuhan, dibekali kuasa. Karena Tuhan berfirman dalam Yohanes 1:12, setiap orang percaya kepada ada kuasa. Dan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan Roh Kudus turun atas kamu, kamu berikan kuasa. Kuasa Tuhan ini dahsyat. Dalam Markus 16, 17, 18, tanda-tanda menyertai orang percaya bahwa di dalam nama Yesus Tuhan berikan otoritas untuk mengusir segala setan. Dengan catatan kita menghidup di dalam kebenaran Tuhan. Jangan sembarangan Tuhan. Jangan seperti anak-anak Skewa dalam Kisah Rasul 19, ya. Para tidak ingin mencobai karena hidupnya dia tidak berkenan kepada Tuhan, hidup tidak sesuai firman Tuhan, dia tes mau coba-coba usir setan. Kalau sudah bacaan Kisah Rasul 19. Dan apa iblis berkata, Rasul Paulus ku kenal, Yesus aku kenal, siapa kau? Dirajam dia, dia lari saudara, karena tidak punya kuasa Tuhan. Tapi kalau kita ada di dalam kuasa Tuhan, kita dekat bersama Tuhan, kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Wah, ginosko. Ginosko berarti hubungan intim dengan Tuhan. Dalam bahasa Yunani, ginosko, hubungan akrab dengan Tuhan, ya, intim dengan Tuhan, hati melekat dengan Tuhan. Tuhan berikan kuasa, dan iblis pun lari, sudah nggak berani. Saya sering kali dalam musir setan-setan, luar biasa kuasa Tuhan yang dahsyat, gemetar iblis itu, ya. Maka dikatakan 35, tetapi Yesus mengharinya keluar dan diam. Ayat 36, dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab penuh dengan wibawa dan kuasa. Ia memberi perintah kepada roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Amin. Tersebar berita tentang Yesus sampai detik ini. Maka oleh karena itu, kita mau takut sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan itu sudah sangat cinta kepada kita, dia Tuhan pencipta segala-galanya. Kita ini apa, saudara? Kita adalah ciptaannya. Kenapa kita begitu sombong berani sama Tuhan? Melalui firman-firman selalu kita baca, makin penting kita baca Alkitab, baca firman Allah, supaya tahu tentang Yesus, supaya tahu tentang kebenaran Tuhan.
supaya tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa, Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha benar, Maha segala-galanya. Dan supaya kita takut dan kita mau taat, hiduplah di dalam firman Tuhan. Terus berikutnya, kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia sendiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Coba ini, demam pun semua jenis penyakit dihardik sembuh dalam nama Yesus. Saya sebagai hamba Tuhan, kalau ada jiwa-jiwa domba yang sakit juga sama, saya hardik dalam nama Yesus, segala penyakit itu sembuh. Karena dalam Lukas pasal 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak perkara mustahil. 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, dengan bilur-bilurnya sudah disembuhkan. Dengan iman kita bersebut nama Yesus yang ajaib, nama yang berkuasa, segala macam bentuk penyakit semua dihardik sembuh dalam nama Yesus. Ayat 40, ketika mereka matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Semua disembuhkan sama Tuhan. So, bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Ayat 41, dari banyak orang keluar juga setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu ia adalah Mesias, Mesias yang diurapi Tuhan. Semua disembuhkan, penyakit sembuh, iblis setan keluar, karena di dalam diri Yesus ada kuasa, karena dia adalah Tuhan yang Maha segala-galanya. Ayat 42, ketika hari siang Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Ayat 44 terakhir, dan ia memberitakan Injil dalam rumah ibadat di Yudea. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Lukas pasal 4 ayat 31 dan 44. Dua hal penting yang kita bisa pahami di sini. Yang pertama, Yesus adalah Tuhan, dia Maha Kuasa, dia Maha segala-galanya. Dan mari kita mau respect sama Tuhan, kita hormat dan kita cinta Tuhan. Serahkan semua persoalanmu, apapun ada yang sakit atau pergumulan hidup, percaya dan datang kepada Yesus. Tuhan akan tolong kita, sebab di dalam dia ada jalan keluar. Dan yang kedua, tugas kita, kalau Yesus katakan dia memberitakan Injil kerajaan, aku harus memberitakan Injil kerajaan. Demikian kita juga sama, saudara. Beritakan kebenaran, beritakan tentang Yesus. Seperti malam hari yang saya beritakan firman Allah, supaya tahu tentang kebenaran, tahu tentang Yesus, tahu tentang kabar baik, yang dimana Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kisah Rasul 16 ayat 31, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan sisi rumah kita selamat. Kalau Bapak Ibu di antara teman saudara siapapun yang belum percaya Yesus, mari Bapak Ibu berdoa buat mereka. Beritakan Injil, beritakan tentang Yesus, sebab hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Karena tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 14, di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang di dalamnya kita selamat, hanya di dalam dia, Yesus Kristus. Saya mau baca Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 supaya kita mantap bahwa dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini firman Allah. Tidak ada nama lain. Setiap manusia dapat diselamatkan hanya di dalam nama dia, Yesus Kristus. Karena dia Allah Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Biar makin hari kita mencinta Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, hidup layak berkenan sama Tuhan. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus ku Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Dia ciptakan umat manusia, dia ciptakan segala-galanya. Karena Tuhan Yesus dialah Allah yang Maha Kuasa. Amin. Tuhan Yesus Maha Kasih, dia sembuhkan segala yang sakit, sebab dialah Tuhan ku Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari berjahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Cintai Tuhan Yesus. Baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan jadilah pelaku firman, sehingga hidup kita menjadi perkenanan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.